kita mulai penjelajahan kita untuk memahami apa sih yang membuat tidak bahagia. Nanti banyak sekali, kita urai satu-satu. Yang pertama, ini menarik, istilahnya Russell, kepribadian Byronic. Byronic ini bukan istilah aneh-aneh sih. Byronic itu nama seorang penyair romantik Inggris, namanya Lord Byron. Itu puisi-puisinya biasanya cirinya melankolis, dramatis, sedih, sepi. Itu Byron. Nah, individu yang berciri Byron itu individu yang senengannya menyendiri, sukanya merenung. Memang dia milih hidup untuk tidak bahagia, biar bisa punya puisi banyak. Kalau hidupmu ceria, seneng saja kan tidak jadi puisi. Coba kamu patah hati, tiap hari nulis puisi mesti. Jadi ini namanya kepribadian Byronic. Jadi memang secara sengaja milih tidak bahagia. Jadi ini terus disebut kepribadian yang angkuh, pemurung, sinis, pemberontak, kesepian. Itu sengaja seperti ini dia, biar vitalitas hidupnya terjaga bagi orang-orang ini. Misalnya orang yang sudah terlanjur menegakkan dirinya jadi orang yang kritis misalnya, tiap hari harus mengkritisi apa saja, dan itu berat. Ya tapi ya itu pilihannya. Dia memaksa dirinya untuk begitu terus. Dia memaksa dirinya misalnya, saya adalah master of nyinyir. Wah, tiap hari nyinyir terus. Itu kan berat. Itu membuatmu tidak bahagia. Kamu mewajibkan dirimu untuk sesuatu yang seharusnya tidak begitu. Kamu memilih ketidakbahagiaan sendiri. Ya mungkin demi identitas, mungkin demi nama, mungkin demi apa saja. Yang ini oleh Russell disebut kepribadian Byronic. Orang-orang yang memang pribadinya seperti orang yang anti kebahagiaan. Jadi mereka ini pinginnya ya seperti situasi yang mereka inginkan. Ingin murung terus, ingin kesepian terus. Karena saat kesepian dan murung, Lord Byron ini bisa nulis puisi yang indah-indah. Nah, mungkin kalian pengen niru Laila Majnun. Wah, saya pengen kayak Majnun, Pak. Terus kamu gayamu kemana-mana kayak orang gelandangan kayak itu. Terus dari situ bisa bikin puisi saya, Pak. Ada orang yang kepribadiannya begini. Yang kata Russell, ini orang milih susah. Dan di buku itu disebut, jangan deket-deket dengan orang kayak gini, bisa nular. Ya karena kepribadian itu kan bisa menular. Kalau kamu punya teman pemarah, ya kamu mudah marah. Nah, kalau kamu punya teman pemurung, ya kamu mudah murung juga. Jadi berarti apa? Kunci kebahagiaan yang pertama sebenarnya kepribadian. Kalau kepribadianmu memang anti bahagia, sulit kamu bahagia. Orang itu kan kadang-kadang memang yang dipilih yang pahit dengan alasan tertentu. Mungkin biar dikasihani, mungkin biar otentik, mungkin biar disukai orang dan lain sebagainya. Tapi itu menyusahkan dirinya sendiri. Kayak kalian ini misalnya ngaji filsafat berapa hari itu, terus tiap hari memaksa kalau ngomong harus filosofis. Wah, disuruh bahas apa-apa sedikit-dikit filosofis. Kamu nyusahi dirimu sendiri. Ya kalau pas bisa filosofis saja. Kalau tidak bisa ya tidak usah. Secukupnya saja, itu lebih nyaman. Jadi ini yang disebut kepribadian Byronic. Kepribadian seperti ini ya sulit untuk bisa bahagia seperti penyair tadi. Kata Russell, kecuali engkau seorang Byronic, engkau akan berusaha menghindar berada di dekat orang-orang yang senang dengan ketidakbahagiaan. Karena sifat negatif mereka mungkin akan menular kepadamu.
Nah, ada quote yang menarik tentang kepribadian Byron gitu. Kata Russell begini, orang yang tidak bahagia itu seperti seorang pria yang kurang tidur. Selalu bangga dengan kenyataan. Ini kamu harus mikir memahami quotes ini. Orang kurang tidur itu kan biasanya orang sibuk, pekerjaannya banyak, tidak sempat ada waktu untuk istirahat, untuk santai. Loh, orang seperti ini tuh loh kan banyak yang membanggakan hidupnya. Saya loh orang sibuk, kalau diajak apa-apa, wah sibuk aku. Wah sibuk aku kan ngono. Jadi kayak kurang tidur. Nah, toh begitu itu kan menunjukkan dia tidak bahagia karena capek, karena lelah. Waktu yang lain santai-santai, dia tegang, dia kerja. Tapi itu pun dia membanggakan fakta hidupnya, kenyataan hidupnya. Padahal dia lelah. Jadi dia itu tidak bahagia sebenarnya. Tapi toh begitu dia bangga dengan kenyataan dirinya yang tidak bahagia. Nah, jadi orang tidak bahagia itu seperti laki-laki yang kurang tidur. Dia selalu membanggakan kenyataan hidupnya. Padahal yang dia banggakan itu orang lain melihatnya kasihan. Sampean kerja keras mati-matian jungkir balik buat apa? Tidak bahagia. Lu biar saya bahagia, tapi kerjanya sendiri tidak membuat bahagia. Itu pun dia banggakan fakta hidupnya. Nah, ini salah satu quote yang berhubungan dengan jenis kepribadian Byron tadi. Kalau kalian ingin bahagia, kalau punya mindset seperti ini harus diubah. Hidupmu tidak santai, tidak nyaman. Meskipun kamu tutup-tutupi dengan ideologi, idealisme macam-macam, kamu kasih alasan, daki-daki, intinya kamu tidak bahagia, kan itu saja. Kan tidak penting alasan itu. Yang penting kan kamu yang menjalani dan merasakannya. Baik, lanjut ya. Yang kedua, ini juga bikin masalah. Kalian tidak akan bahagia kalau mindsetmu adalah kompetisi, persaingan. Gara-gara persaingan ini kan kalian lupa waktu, bekerja terlalu keras, mengabaikan hal kecil sederhana biar bisa menang. Kalian selalu lirik kiri, lirik kanan, jangan-jangan ada yang lebih hebat dari saya. Jangan-jangan ada yang lebih pintar dari saya. Jangan-jangan ada yang lebih ganteng dari saya. Sudah. Kuliah hari pertama tolah-toleh yang kamu incer, ini yang pintar, lebih pintar dari saya mana ya? Yang lebih ganteng dari saya mana ya? Logikamu selalu logika persaingan. Atau jangan-jangan kamu lihat ini motornya yang lebih mahal dari saya mana ya? Persaingan. Jadi akan berat. Kata Russell, bagi saya hal yang ingin saya peroleh dari uang adalah waktu luang dan rasa aman. Namun apa yang diinginkan oleh manusia modern pada umumnya adalah mendapatkan lebih banyak uang dengan maksud untuk menyombongkan diri, kemegahan, dan lebih menonjol dibandingkan orang-orang yang selama ini setara dengannya. Jadi sebenarnya kita itu kerja secukupnya ya cukup untuk memenuhi hidup kita. Tapi karena logika persaingan tadi, saya harus lebih dari yang lain, saya harus yang paling menonjol, maka kita jadinya habis-habisan. Energi kita terserap ke sana dan hidup kita sangat lelah, capek. Apa enggak boleh maju kalau gitu? Kalau pengen maju-maju saja, pengen hebat-hebat saja, enggak usah pakai mindset perbandingan. Melelahkan. Jadi mindset perbandingan itu apa-apa kamu lihat kiri kanan terus tiap hari. Kan itu melelahkan. Kamu ingin selalu menonjol lebih dari yang lain. Kamu menonjol bagus, tapi tidak harus dengan logika kompetisi atau persaingan. Hidupmu akan sangat berat. Kalau mindsetmu ini, kamu tidak bisa tidur tenang. Jadi hidupmu tidak akan nyaman. Oke,
Nanti ada temenmu dapat pasangan, punya pacar, kamu greges, waduh, kok saya belum ya? Akhirnya nyari sedapat-dapatnya. Nanti temenmu, jadi capek tiap hari kamu ngeladeni kiri kananmu. Temennya beli motor baru, pakai baju bagus, pakai kamu, wah, kamu ndak tenang tiap hari ke puskesmas nanti. Capek melayani kompetisi atau persaingan. Kata Russell, saya tidak memungkiri bahwa perasaan sukses membuat kita lebih mudah menikmati hidup. Apa yang saya tegaskan adalah kesuksesan hanya bisa menjadi salah satu unsur dalam kebahagiaan. Dan itu terlalu mahal dibeli jika semua unsur lainnya dikorbankan untuk memperolehnya. Sukses iya penting, kita bisa bahagia karena sukses. Tapi jangan segalanya untuk sukses itu. Hidup kita ini banyak sisinya yang lain. Kita masih punya sisi kesehatan, kita masih punya sisi kenyamanan hidup, kita masih punya sisi kebersamaan, kemasyarakatan. Ada banyak sekali dimensi hidup kita. Sukses memang salah satunya. Jangan karena hanya salah satu ini, semua sisi hidup kita korbankan. Ini namanya blunder. Tidak jadi bahagia, malah keteteran terus. Lelah hidup kita dikejar-kejar kompetisi, persaingan. Ya kompetisi itu kan biasanya deket-deket saja, sekeliling saja, kan tidak jauh-jauh. Meskipun misalnya Pak Presiden hebat, tapi sampean kan tidak akan berkompetisi dengan Pak Presiden, kompetisinya sama mahasiswa. Makanya kata Russell, dia punya quote yang menarik sekali. Kata dia, seorang pemulung tidak akan berkompetisi dengan jutawan, karena dia tidak akan iri. Yang dia iri siapa? Pemulung yang lain yang lebih sukses dari dirinya. Kalian mahasiswa itu tidak mungkin iri sama dosen. Irinya sama siapa? Sama sesama mahasiswa. Kompetisinya juga begitu. Itu yang bikin capek. Oke ya, boleh kalian maju, boleh kalian hebat, boleh kalian luar biasa, tapi jangan ditempuh dengan mindset kompetisi. Ini menarik ya. Kalau di peradaban barat itu kan selalu logiknya ingin progres. Yang itu kadang demi progres ini dia harus paling nomor satu, paling menonjol, paling hebat dari yang lain. Loh, hebat tidak apa-apa, tapi kalimat dari yang lain itu akan memberatimu. Oke, jadi yang kedua ini ya, hati-hati dengan cara berpikir kompetisi atau persaingan. Ya kecuali kamu pas lagi lomba, itu beda lagi. Nanti kamu main sepak bola, saya tidak mau kompetisi Pak, berat. Ayo beda lagi. Wah, saya kalau perlombaan kayak gini saya khawatir tidak bahagia Pak, tidak apa-apa lah, saya ikhlas, ya tidak mono. Itu beda konteks. Ini dalam perjuangan hidup yang real, bukan dalam olahraga.